mungkin sebelumnya pernah tahu ya udah atau pernah ikutin di ruang berbagi sebelumnya, di episode sebelumnya juga. Jadi saat ini ada yang mau usul ataupun mau tanya-tanya boleh ke @ruangberbagi_ASV ya. Nah, buat dapetin juga info terbaru dari yang kita adakan di ruang berbagi. Oke. Nah, sebelumnya mungkin udah baca ya kalau misalkan di poster kita hari ini topiknya akan membahas tentang red flags atau tanda-tanda peringatan di dalam relasi. Nah, di sini juga yang mengindikasi relasi tersebut mungkin juga akan menjadi toxic ya, atau mungkin juga teman-teman sering bilang nih ada yang namanya toxic relationship. Nah, atau nanti setelah itu udah toxic nih, nanti dia bisa juga menjadi ke kekerasan atau abusive gitu. Nah, dalam relasi juga kita penting banget nih buat ngenalin tanda-tanda dari pasangan kita juga ya kan. Nah, tapi sebelum kita ngenalin ke tanda-tanda pasangan, kita juga perlu tahu nggak sih kalau misalkan tanda-tanda apa aja yang terjadi pada diri teman-teman. Jadi di sini juga teman-teman bisa memilih nih mana relasi yang sehat dan menyenangkan gitu ya. Kedatangan narasumber yang cantik, ada Mbak Nurmala Ika. Halo Mbak. Halo Mbak Adi. Iya, nah Mbak Nurmala Ika atau biasa kita panggil Mbak Ika ya Mbak. Nah, ya Mbak Ika ini kesehariannya seorang psikolog yang sehari-hari praktek di Enlightened Mind, betul ya Mbak? Iya, dan juga Enlightened Mind ini sebuah lembaga konsultasi, juga Mbak Ika sekarang menjadi pengurus di Yayasan Pulih ya. Oke, salam kenal ya Mbak. Juga. Halo semuanya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi, aku akan bacain juga nih penjelasan buat peraturan teman-teman, yang dimana semua peserta wajib banget untuk memilih buat menjaga ketenangan dan kelancaran koneksi selama kita berlangsung. Lanjut, di kolom chat atau bisa di raise hand, terus juga jadi nanti bisa ngomong langsung bareng sama Mbak Ika-nya. Oke, nah kalau pingin cerita-cerita juga boleh kok nanti ditulis di kolom chat juga ya, atau kalau misalnya mau ngobrol langsung juga boleh. Dan sebelumnya juga sesi ini akan direkam, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau minta rekamannya boleh banget nanti kita kirim melalui sekretariatan ASW. Oke, di Zoom ini sudah ada tools polling yang teman-teman bisa lihat ada di bagian sebelah kiri chat, teman-teman bisa buka. Di menu polling, kita akan ngadain polling terlebih dahulu nih, ada kurang lebih 9 pernyataan yang nantinya kita akan bawa ke diskusi juga bareng Mbak Ika. Nah, aku akan kasih waktu teman-teman selama 2 menit ya, 2 menit cukup untuk teman-teman isi pollingnya di sini. Ya, di sini nanti teman-teman juga nggak akan ketahuan yang siapa yang menjawab tidak atau iya. Jadi memang bersifatnya rahasia dan kita pun juga nggak tahu yang jawab iya atau tidaknya. Jadi silahkan diisi kalaupun memang teman-teman pernah merasakan misalnya kayak meminta pasangan untuk saling bertukar password handphone atau media sosial sebagai bentuk saling percaya. Pernah nggak ya kira-kira gitu, misalnya kayak password Instagram aja deh gitu contohnya. Kalau misalnya pernah ngerasa, boleh banget langsung tulis ya, atau kalau memang nggak pernah karena aku punya privacy gitu, boleh langsung ke tidak. Lanjut yang kedua itu membatasi pasangan untuk hangout dengan temannya. Jadi kayak misalkan kamu mau pergi nih atau pasangan kamu mau pergi, kamu ngelarang banget main sama dia gitu. Kamu nggak boleh main sama si A, kamu nggak boleh main sama si B gitu. Kamu cuma boleh mainnya sama aku aja nih gitu. Nah, terus yang ketiga ada marah ketika pasangan itu nge-like foto orang lain di sosial media. Mungkin terutama yang lawan jenis kelaminnya juga ya gitu. Nah, ada yang pernah merasakan ini atau enggak? Silahkan langsung di polling. Lalu yang keempat ada marah ketika pasangan mau balas chat dengan lama.
siapa nih yang nggak bisa nunggu lama-lama bales chat pacarnya, yang kayak padahal baru dikirim 1 menit yang lalu tapi gemes banget, kok pasangan aku nggak ada ya, kok pasangan aku kemana ya, apa jangan-jangan dia selingkuh, atau kayak pasangan aku mungkin punya simpenan atau punya selingkuhan lain yang akhirnya dia harus bales chat lagi gitu. Jadi kayak negative thinking sih sebenarnya. Lanjut, yang kelima itu ada mengancam melukai diri sendiri jika pasangan minta putus. Ini mungkin kayak sedikit ancaman-ancaman, aku akan bunuh diri nih kalau misalkan aku putus dari kamu karena aku nggak bisa hidup sama kamu gitu ya. Aku pernah dengar beberapa cerita ini juga. Lanjut, yang keenam, melakukan silent treatment ketika pasangan melakukan kesalahan. Ini sebenarnya jadi diem-dieman gitu sih ya. Lalu yang ketujuh, bersikap pasif agresif ketika pasangan kalian tidak mau melakukan hal yang kita inginkan gitu. 2 lagi ada melarang pasangan menggunakan pakaian tertentu. Nah di sini kayak kamu nggak cocok nih pakai baju yang kayak gitu, kayak kamu harus ganti baju yang lain deh gitu. Intinya kayak mengatur cara berpakaian teman-teman gitu. Lalu yang terakhir, pasangan harus selalu ada saat dibutuhkan. Ya gimana ya, karena juga beda rumah atau mungkin yang sudah satu rumah kan juga nggak bisa selalu bersama-sama karena kan juga punya kesibukan masing-masing. Nah, oke, waktu 2 menit sudah habis, kita end polling. Nanti kita akan lihat jawabannya. Seberapa banyak yang pernah melakukan atau pernah merasa, ya teman-teman kelihatan nggak? Untuk hasilnya ada di depan. Ada yang pernah nih Mbak, di nomor 1 juga ada yang pernah merasa. Iya. Ya, yang kedua juga. Oh, kalau yang ketiga nggak ada lah ya. Keempat juga ada nih, ada 3 orang yang milih ya. Wow, di nomor 6 ada 6 Mbak. Jadi sama nih. Silent treatment ya yang paling banyak ya? Betul. Terus kalau pasif agresif juga ada 3 orang yang pilih. Wah, ternyata yang paling banyak itu yang ke-9 Mbak. Jadi pasangan itu yang harus selalu ada saat dibutuhkan. Iya. Nanti kita akan bahas ini juga ya di sesinya Mbak Ika untuk teman-teman. Oke. Ya, itu ya. Jadi, atau aku langsung aja deh, langsung kasih waktunya ke Mbak Ika. Silakan Mbak. Oke, langsung ya. Bentar ya, aku share screen sebentar. Ya, udah ada Mbak. Ya, oke. Yuk, kita jadi mulai dengan pertanyaan nih. Apakah aku menyakiti pasanganku? Gitu ya. Jadi memang hari ini kita temanya akan mencoba berefleksi diri gitu. Apakah mungkin secara tidak sadar apa yang kita lakukan itu nyakitin pasangan kita. Padahal mungkin di pikirannya kita ini adalah bentuk cinta. Nah, kadang tuh suka kebalik, suka gitu tuh. Kita ngerasa karena kita saking sayangnya sama seseorang, nggak sadar kita malah nyakitin orang itu. Oke, ini ada pertanyaan sedikit. Sebenarnya sama yang tadi udah Mbak Ayi tanyain, tapi coba mungkin teman-teman juga bisa ngelihat, mungkin ada hal-hal lain yang di luar pertanyaan Mbak Ayi tadi ya, yang lebih, ini karena ini lebih umum. Apakah kita ngerasa kita cemburuan gitu loh? Dalam arti, oke tadi Mbak Ayi sempat tanya kan, hanya boleh mainnya sama si A, B, C. Atau malah kita kadang sampai ekstrim, bahkan sama kucing kesayangan pasangan kita pun kita cemburu gitu. Karena ngerasa, kamu punya waktu lebih banyak buat dia sih, kok kamu lebih sayang dia sih gitu. Kamu kalau dia kenapa-kenapa, kamu langsung panik. Aku udah bilang, aku sakit, kamu diem aja misalnya. Kayak gitu-gitu. Apakah kita model yang kayak gitu? Atau kita posesif banget? Kita selalu berpikir bahwa pasangan kita ya hanya milik kita. Tadi yang pertanyaan nomor 9 tadi tuh. Dimana kita maunya dia cuma sama kita, terus pokoknya kalau perlu, pernah tuh saya ada kasus, kalau perlu bahkan karena kebetulan pasangannya punya kalau dia lagi nelpon, terus di telepon yang satunya itu pasangannya terima telepon dari orang tuanya pun nggak boleh. Pokoknya ya harus sama saya, karena kamu lagi terima telepon dari saya gitu. Nggak mau tahu bahwa di line satunya itu sebenarnya yang nanya adalah, yang menghubungi si pasangannya ini adalah orang tuanya. Apalagi kalau yang menghubungi orang lain udah pasti nggak boleh, karena kau adalah milikku satu-satunya. Itu apakah kita ada kecenderungan posesif kayak gitu? Atau kita emosian? Emosian tuh dalam arti gampang marah, gampang tersinggung. Kayak tadi sih mungkin di pertanyaan Mbak Ayi tadi nggak ada ya yang nge-like gitu. Misalnya kita cuma nge-like, itu bisa jadi masalah. Padahal mungkin ya namanya kita nge-like tuh kan bisa siapapun ya, mungkin gambar kayak misalnya Instagram, mungkin karena gambar yang menarik, caption yang menarik, itu tuh bisa jadi
masalah. Atau bahkan misalnya ya pacar kita cuma telat dikit datang, kita bisa jadi marahnya tuh bisa meledak gitu. Atau misalnya pacar kita cuma nanya, misalnya kita minta tolong ke pacar kita, tolong dong beliin, ini dong pesenin aku online rendang gitu. Terus pacar kita cuma nanya, kenapa makan rendang kok tumben? Itu kita bisa emosi banget dengan, ngapain sih nanya-nanya, pesen aja dulu gitu loh, baru nanti nanyanya gitu. Itu ada beberapa tuh yang aku temuin yang model kayak gitu. Nah, apakah kita model emosian kayak gitu? Atau yang tadi, yang pasif agresif tadi, atau yang silent treatment, itu sebenarnya juga bagian dari emosian sebenarnya. Cuman, dia tidak memunculkannya secara meledak-ledak. Nah, apakah kita model gitu? Misalnya kalau pacar kita nanya, kita nggak suka dikit, kita langsung diemin dia. Gitu. Kayak gitu ya, itu cara. Atau yang ketiga, apakah kita model ringan tangan? Kita ada kecenderungan ringan tangan nih. Ada apa-apa, kesel dikit, gebrak meja. Kesel dikit, lempar handphone gitu. Nah, kalau ditanya, kenapa habis aku sebel sama kamu? Atau handphone ambiar gitu. Handphone sendiri sih mungkin yang dibuang gitu, tapi tetap aja gitu. Kita jadi kayak tangan nih ringan banget ya untuk bergerak-gerak gitu. Nah, itu. Apakah kita ada 4 kecenderungan ini ya? Atau ya salah satu aja dari hal ini apakah ada di kita? Itu coba kita refleksikan bersama. Nah, kenapa 4 hal ini jadi sebenarnya perlu diwaspadai? Sebenarnya kalau mau jujur kan ini sebenarnya orang suka bilang ya cemburu itu kan tanda cinta, ya nggak, Mbak Ai? Gitu kan? Banyak orang cemburu, iya kan kakaknya aku cintamu, makanya aku cemburu. Atau misalnya posesif kan tanda sayang. Banyak orang yang mengartikan seperti itu. Tapi sebenarnya benar kata Mbak Ai tadi, big no-no itu tuh enggak gitu. Cemburu, maksudnya dalam arti cemburu yang wajar, dalam arti gini, sekali kita misalnya kita udah punya pasangan, terus kita ngeliat pasangan kita jalan sama orang lain, sering, terus ya bolehlah sesekali kita nanya, kenapa sih kamu sama dia terus? Itu wajar nanya. Kalau kita mulai bertanya-tanya, kok kenapa pasangan kita begitu? Tapi kalau kemudian kita jadi cemburu sama semua teman pasangan kita, itu kan jadinya udah bukan lagi tanda sayang ya, itu udah namanya udah apa ya? Kita sendiri sudah mulai mengontrol pasangan kita. Kita mulai mengatur hidup dia. Kenapa sih kayak gitu? Karena kita sangat mudah terjerat. Kalau kita seperti itu, kita tuh sangat mudah terjerat dalam relasi yang berkekerasan. Sebenarnya hampir sama sebenarnya seperti kekerasan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pada umumnya, di mana kekerasan di sini memang bisa dibagi. Di sini saya membagi jadi 4, yaitu fisik, emosional, ekonomi, sama seksual. Jadi kalau fisik yang tadi, mungkin memang yang memukul, menjambak, melempar, menarik, itu masuk yang fisik. Tapi bibit-bibitnya bisa dimulai dengan tadi yang saya bilang ringan tangan. Marah dikit, handphone dilempar, gitu kan. Marah dikit, meja digebrak. Mungkin memang bukan pasangan kita yang kena langsung, tapi sebenarnya itu udah bibit-bibit untuk menuju kekerasan fisik. Walaupun ketika misalnya kita gebrak meja, kita ngelempar handphone, mungkin masuknya masih ke emosional, karena tidak langsung menyakiti pasangan. Gitu. Tapi kalau dibiarkan, dia akan lama-lama bisa mengarah ke fisik. Kemudian kedua, emosional. Emosional kayak tadi, ngatur banget, kamu nggak boleh pergi sama ini, kamu bolehnya cuma pergi sama si A, itu pun dengan catatan, harus saya tahu, harus saya ini, gitu. Kamu nggak boleh pakai baju ini, kamu nggak boleh ya. Itu bagian dari emosional. Menghina juga, menghina tuh kadang sering banget juga dilakukan. Misalnya kayak, apa ya, kita lagi, misalnya pacar kita tuh cuma nanya, jalan menuju ke rumah si X tuh gimana ya? Terus kita tuh responnya bisa, kamu tuh bego banget sih, udah bolak-balik kita ke rumah X, kok nggak bisa-bisa gitu. Atau malah pernah ada waktu itu klien yang cerita sama aku, jadi si pasangannya suka bilang, lo tuh bilangnya lulusan sarjana ya, maksud kayak gitu aja nggak ngerti sih, kayak gitu-gitu. Nah, kadang kayak gitu tuh yang hinaan-hinaan yang mungkin si bagi yang pelaku yang rasa, emang bener kan Mbak, kalau dia pinter gitu kan, maksudnya kalau dia sarjana maksud mikirnya kayak anak SD, tapi kan ya bukan begitu caranya, maksudnya bukan cara begitu untuk menyampaikan ke pasangan kita bahwa maksud sih kamu hal sederhana nggak ngerti, misalnya kayak gitu. Terus ya perselingkuhan itu juga masuk kekerasan emosional ya, perselingkuhan Mbak. Mengabaikan juga, pengabaian itu salah satu contohnya tadi, silent treatment. Jadi jangan kita berpikir ketika saya nggak ngapa-ngapain kok Mbak, saya nggak mukulin dia, saya nggak marahin dia, berarti saya nggak melakukan kekerasan. Nggak juga. Kadang banyak orang-orang yang treatmentnya gitu. Setiap marah, setiap apa, dia langsung diem, shut down dirinya. Nggak ngasih tahu, nggak apa, terus atau malah kadang kemarin ada klien saya bilang, toto hilang, pergi aja dia gitu kemana. Nah itu adalah bentuk dari mengabaikan sebenarnya. Di telepon-telepon nggak bisa, sampai akhirnya si pacarnya lagi ngambek ini akan telepon sendiri.
kebayang kan kita sebagai pasangan, ketika tahu pasangan kita tuh lagi dalam kondisi marah, apa-apa di telepon malah nggak bisa, kan kita pikiran pasti jadi kemana-mana kan. Dia selamat nggak, dia sehat nggak, selamat nggak, yang kayak gitu tuh pasti kan. Oke, terus yang ketiga ekonomi. Ekonomi ini sebenarnya kita kayak mengatur keuangan gitu. Meminta dibiayai, manipulasi ekonomi. Salah satu contoh yang saya-nya adalah misalnya kayak waktu itu ada pasien saya yang cerita bahwa dia yang bekerja, kebetulan memang korbannya waktu itu adalah perempuan, dia yang bekerja, nah pasangannya selalu pasangan udah mulai ngatur, kamu ini ya uang gaji buat itu tuh buat beli ini, buat beli itu aja gitu. Termasuk kemudian walaupun masih dipegang oleh si yang perempuan karena kan memang masih pacaran kasusnya waktu itu ya. Tapi dia yang mulai mengatur ini terus kalau ceweknya yang perempuan yang mau beli baju, beli apa itu nggak boleh kayak gitu-gitu. Sampai termasuk adalah memanipulasi waktu itu sebenarnya ekonomi dan seksual, karena misalnya kayak mereka kencan, mereka akan minta yang perempuan yang bayarin gitu. Tahu-tahu aja kita nginep di mana dan tahu-tahu perempuannya suruh bayar yang kayak gitu-gitu. Nah, kemudian yang seksual. Nah, seksual ini juga termasuk dari misalnya kayak sentuhan yang seksual, meraba, menyini. Komentar-komentar seksual juga sudah termasuk ya. Misalnya kayak yang kita bilang, ya kita misalnya kayak ngomong, ih ini kamu besar banget sih, misalnya gitu. Atau misalnya, maaf nih, misalnya kayak, Tete, kamu hari ini kelihatannya bulet gitu. Itu hal-hal yang kita ngerasa, atau pantat kamu kok semok banget gitu. Itu adalah sebenarnya adalah suatu bentuk dari pelecehan gitu kan. Kemudian virtual sex nih, yang saya dengar katanya semenjak pembatasan ini, virtual sex jadi makin meningkat di dalam relasi berpasangan gitu, baik dalam berbagai macam bentuk ya, texting, video, dan apapun itu juga, dan termasuk juga pemerkosaan. Di sini termasuk gitu. Oke, itu kenapa tadi kita rentan. Nah, berikut ini saya akan ada pertanyaan, mungkin yang kita bisa dipakai oleh teman-teman juga untuk mengenali, apakah gitu saya melakukan apakah di dalam relasi saya sudah terjadi hal-hal seperti ini. Gitu. Contoh ini ya, salah satu pertanyaannya yang bisa kita renungkan bersama, apakah pasangan kamu takut sama kamu? Ini kita perlu lihat. Apakah setiap kita bertemu, kelihatan kayak pasangan kita tuh sebenarnya kayak iya-iyanya tuh iya takut. Beda kan ya antara iya takut, misalnya, kita mau makan apa nih, Say? Terserah kamu deh. Bakso ya? Iya, gitu. Kan beda antara dengan, mau makan apa, Say? Bakso? Bakso ya? Oh iya yuk, bakso yuk, aku juga bikin bakso. Itu kan akan beda, gitu kan? Nah, terus apakah kamu percaya bahwa cara kamu adalah satu-satunya yang paling benar? Nah, ini nih, kadang ditemukan. Saya beberapa kali juga mendampingi kebetulan memang lagi sebenarnya pelaku lah di dalam relasi pasangan, dan mereka biasanya rata-rata gitu. Kan bener, Mbak, saya mikirnya bener gitu. Maksudnya dia selalu berpikir bahwa caranya dia tuh bener. Pasangannya nggak ngerti-ngerti. Itu kita selalu banyak discuss di situ. Dia selalu merasa bahwa, ya pasangan saya aja yang nggak ngerti. Makanya kita jadi berantem gitu. Makanya saya jadi marah karena cara saya tuh bener, logika saya kan bener gitu. Nah, kayak gitu. Apakah kau pernah memukul, menendang, menampar, melempar barang atau apapun ini ya, kita melakukan kekerasan fisik. Apakah kamu sering merasa cemburu? Nah, ini juga perlu dicermati yang tadi saya bilang. Apakah cemburu? Kita cemburu dari temennya, kalau misalnya kita cuma cemburu sama temennya pada tertentu, tapi ini nggak semua temennya. Bahkan tadi yang saya bilang, bahkan sampai cemburu juga sama binatang peliharaan. Bahkan yang tadi saya sempat awal cerita, bahkan cemburu juga terhadap orang tua kita. Ketika orang tua kita nelpon di line-line, nggak boleh gitu. Kita harus fokus sama dia aja. Terus apakah kamu merasa bahwa kamu berhak mengetahui semua yang sedang dilakukan pasangan kamu? Nah, ini hampir mirip-mirip tipis sama yang tadi pertanyaan ke-9, apakah harus selalu bersama? Nah, ini juga apakah kita selalu merasa berhak harus tahu gitu. Jadi bahkan di dalam zaman online sekarang ini lagi pembatasan kan, kita apalagi kalau yang belum menikah kan mungkin tidak satu rumah misalnya kayak gitu, tetap perlu tahu kamu hari ini ikut webinar apa gitu, kamu hari ini chatting sama siapa aja, ada yang sampai seperti itu. Jadi ketika pasangannya nggak bilang karena dipikir sebenarnya, ya ini kan juga kebetulan, aku lihat ada webinarnya ASW, iseng deh ikut pas bisa. Terus tiba-tiba pasangan tahu tuh bisa ngamuk, kenapa kamu ikut tentang itu? Apalagi baca temanya, kenapa temanya tentang kekerasan gitu kan? Nah itu juga apakah kita ada seperti itu? Apakah kita selalu merasa bahwa kita harus tahu? Gitu ya? Balik lagi atas dasar cinta, kita ngerasa dasar cinta harus terbuka, tapi kan apakah seperti itu? Gitu. Apakah kamu selalu menghubungi ke pasangan kamu berulang-ulang ketika sedang tidak bersama? Ini tadi nomor 9 ya Mbak, banyak nih tadi, gitu kan?
apakah menurut kamu semua yang terjadi dalam relasi adalah tanggung jawab kamu? Nah, ini nih yang agak tricky. Banyak saya temukan pada pasangan-pasangan adalah pasangan yang melakukan kekerasan atau maksudnya pasangan-pasangan yang melukai si pacarnya ini, dia akan cara yang dia pakai adalah ketika misalnya pasangannya bilang, kayaknya aku nggak sanggup deh gitu. Kayak aku misalnya pasangannya mulai bilang, aku kayaknya nggak bisa deh terus sama kamu. Dia kan langsung, oh iya emang ini semua salahku. Aku tuh orang yang tidak berguna atau apapun lah. Nah itu dia biasanya semua mikir adalah itu semuanya di dia. Tanggung jawab gitu ya Mbak. Salahnya ada di dia. Tapi sehingga akhirnya kemudian pacar jadi nggak tega mutusin. Tapi ya tetap. Gitu. Atau misalnya pada kasus-kasus lain mungkin dia pun menyadari bahwa perilakunya itu agak kasar. Nah, ketika pasangannya mengajak dia untuk berdiskusi soal itu, ya itu dia take it semua. Iya, memang ini semua salahku gitu. Aku memang kasar, aku apa, tapi udah gitu. Seolah-olah dia mengambil tanggung jawab terhadap semua relasi yang terjadi. Mau ninggalin kok dia juga paham dia salah gitu kan, tapi nggak ditinggalin kok selalu berkutat di situ. Oke, ini masih panjang nih, ada pertanyaan lainnya. Bentar. Mana ya? Nah, apakah kamu senang ketika melihat pasangan kamu tuh sedih, nangis, nggak berdaya? Ini ada, oh sorry. Maaf. Kok ini? Sorry. Nah, ada orang-orang yang suka gitu. Jadi memang dia ketika memang mungkin tadinya tidak sengaja gitu, tapi ketika dia melihat kayak pasangannya tuh nangis, pasangannya kayak nggak berdaya, terus jadi dia merasa lebih seneng karena dia merasa bisa ngelindungin, gitu. Jadi dia, ya, Mbak. Kenapa? Ya superhero-nya dia iya, gitu lah ya. Jadi, nah apakah itu? Kalau saya jadi kalau kita kan biasanya kalau pasangan bersedih ya memang kita mungkin akan refleks melindungi. Tapi kalau ini ada kesenangan gitu kayaknya, yes gitu loh, dia butuh gue gitu tuh. Nah kayak gitu ini agak beda. Terus apakah kamu merasa bahwa pasangan kamu yang meminta untuk diperlakukan ini? Nah ini juga sering nih. Saya pernah juga ketemu dengan klien yang memang dia couple counseling, tapi masih pacaran. Dan ketika saya bicara dengan salah satu pihak yang dianggap melakukan kekerasan, dia bilang gitu, dia minta kok Mbak, kalau dia cepet dia nggak nanya-nanya mulu, saya nggak akan ngelakuin itu. Segitu. Saya udah bilang kalau saya minta itu turutin dulu baru nanya. Dia nggak bolak-balik nanya dulu. Nah, kayak gitu. Jadi seolah dia minta kok gitu. Jadi dia. Terus apakah kamu merusak barang milik pasangan kamu dengan sengaja? Ya ini misalnya contohnya gitu kan, ngebarang kita nggak pun hal lain, misalnya barang-barang lain yang kita tahu itu sebenarnya kesukaan pasangan kita. Apakah orang lain? Nah, kemudian juga apakah orang lain suka mengatakan bahwa kamu punya masalah mengelola emosi? Mungkin kayak teman kita, rekan kerja kita, suka bilang lu tuh punya anger issue banget sih misalnya gitu. Jadi orang lain pun juga sebenarnya suka komentar. Bahkan mungkin orang tua kita suka gini, kamu kok pemarah sekali atau apa yang kayak gitu. Itu juga salah satu tanda untuk kita mulai mengenali diri deh. Terus apakah orang lain suka mengatakan kita tuh terlalu ketakutan? Jadi kayak kalau bahasa anak muda sekarang, lu tuh parnoan ya gitu, apa-apa panikan, apa-apa takut, apa-apa tuh mikirnya kejauhan, tapi yang negatif-negatif gitu, yang takut, yang ini gitu-gitu. Itu juga bisa jadi salah satu pengenal. Terus apakah kamu juga merasa takut kalau kamu minta bantuan, kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki saat ini? Maksudnya misalnya kayak tadi, dia sudah menyadari bahwa dia tuh memang punya kecenderungan melakukan kekerasan. Dia tahu dalam tanda kutip gitu. Nah, tapi dia takut kalau dia misalnya mencari bantuan, entah itu ke profesional, entah itu curhat sama teman, dia jadi akan kehilangan karena seolah-olah dia mengakui dia lemah. Dia akan kehilangan pacarnya karena dianggapnya berarti dia yang lemah gitu kan, dia yang salah. Nah, apakah kita ada kecenderungan seperti itu? Terus kemudian ini apakah pasangan kau pernah berusaha meninggalkanmu? Nah, ini biasanya dalam relasi yang ada yang tersakiti, memang biasanya kan ada beberapa kali episode pasti di mana minta putus, balik lagi, atau mulai meragukan apakah relasi ini bisa dilanjutkan apa enggak. Nah, ini apakah kamu berpikir untuk membalas dendam ke pasangan? Ini jalan sama si X, saya juga akan jalan sama si B. Kalau dia nge-like si Y, saya akan juga nge-like si Z, yang kayak gitu. Jadi kayak saingan terus gitu. Karena dia ngerasa apapun yang dia lakukan, saya juga harus.
Nah, kemudian yang ini yang terakhirnya agak seringnya, apakah kamu memutar balik cerita, berbohong atau membesar-besarkan persoalan sehingga pasangan juga jadi ragu dengan dirinya sendiri. Misalnya, kemarin tuh ada yang cerita, jadi pasangannya itu pergi sama temennya, dan kemudian si pacarnya ini memang panik, tapi sebenarnya dia tahu paniknya itu karena dia sendiri juga punya isu lah gitu. Jadi dia tahu sebenarnya kalau dia nunggu aja pacarnya di rumah, maksudnya nanti pasti pacarnya akan telepon dan akan ngabarin itu semua beres. Tapi dia enggak, dia membesar-besarkan paniknya, dia dia menggambarkan bahwa paniknya dan dia menghubungi semua orang sehingga akhirnya membuat pacarnya itu menjadi merasa bersalah bahwa saya salah ya pergi. Padahal sebenarnya dia sendiri ketika itu udah tahu bahwa ini tuh harusnya dia cuma nunggu di rumah, nanti pacarnya juga akan telepon, akan ngabarin udah pulang atau belum, misalnya kayak gitu. Jadi dia membesar-besarkan apa yang dia rasakan. Nah, kalau dari kitanya susah berefleksi, kita juga boleh mungkin pasangan kita ada yang sudah berapa kali menyampaikan ke kita gitu kan. Misalnya, apakah pasangan kamu merasa bahwa kita tuh terlalu ikut campur loh dengan relasinya dia dengan orang lain. Misalnya dia pernah bilang, kok aku apa-apa dilarang, kamu tuh selalu ngatur-ngatur aku bolehnya sama siapa, nggak bolehnya sama siapa. Nah, itu berarti udah mulai salah satu tanda-tanda. Terus pacar kita juga merasa tidak diberikan privacy, karena semua pengen tahu. Tadi kayak salah satu pertanyaan adalah kayaknya ya, yang diminta semua passwordnya, diminta ini, itu juga sebenarnya bagian dari kita melanggar privasi pasangan kita sih. Terus apakah pasangan merasa bahwa dia merasa terlalu dikontrol, gitu, atau dia merasa bahwa kamu tuh terlalu menarik diri itu dalam arti tadi yang silent treatment, ada apa-apa langsung diem, shut down, nggak ngomong, tapi kita pasangan tahu dia tuh bukannya baik-baik aja, dia tuh sebenarnya marah, tapi reaksinya adalah dengan shut down. Terus apakah kita di pasangan merasa bahwa kamu tuh terlalu sering banget mengkritik atau komplain pada hal-hal yang mungkin dianggapnya nggak terlalu signifikan lah, apa-apa komplain, macet dikit juga komplain, padahal tinggal di Jakarta misalnya gitu ya, tinggal di memang di kota yang macet. Kenapa? Jadi marah-marah terus ya? Gitu kan, misalnya bahkan saya baca Instagram ya, kita tahu kan zaman sekarang situasi lagi nggak jelas ya, maksudnya semua situasi nggak enak, terus terbaca komentar ini ngamuk, ini gimana sih orang-orang bodoh banget gitu kan. Ya padahal kan ya namanya sosial media gitu kan, bisa macam-macam gitu. Atau malah mungkin pasangan kita pernah ngomong, saya tuh lebih seneng deh kalau kamu jauh-jauh, misalnya mungkin ada gitu, kadang yang misalnya dalam arti pasangan menunjukkan entah baik secara verbal ataupun secara perilaku atau ekspresi bahwa dia tuh kayak lebih tenang ketika misalnya pergi sama temen-temennya mungkin, tapi nggak ada kita gitu. Kayak gitu itu juga mungkin itu bisa jadi salah satu tanda-tanda. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mulai ngerasa, iya sih ada sih 1-2 nih kayaknya di aku kayak gitu-gitu ya, dan mulai bertanya-tanya apakah aku mulai menyakiti pasanganku gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, ini penting banget untuk jujur dan terbuka dalam mengenali dan menganalisa diri kita. Jadi istilahnya jangan defensif gitu loh. Kenalin banget, oh iya ya memang aku pemarah ya. Jadi jangan dulu-dulu, enggak itu kan salah dia. Tapi coba kenalin, apakah memang aku punya masalah dalam mengelola emosi misalnya. Apakah memang aku terlalu cemburu gitu. Kenal gitu. Kalau misalnya terlalu cemburu kenapa gitu, coba dicari tahu. Terus kemudian juga tadi, bersedia mencari bantuan. Cari bantuannya bisa bermacam-macam sebenarnya. Bisa dari teman-teman dulu kalau memang belum mau yang ini. Coba tanya ke teman, mungkin diskusi sama teman, apakah memang ada yang salah dari perilakuku gitu ya. Apakah perilakuku udah dianggap, udah dalam tanda kutip, udah nyakitin pasanganku. Gitu. Bisa teman, bisa mungkin orang tua atau siapapun yang dipercaya. Ataupun memang kalau perlu ya memang akhirnya ke profesional gitu. Saya sendiri memang belakangan banyak sekali pegang saya kan memang banyak pegang couple counseling. Sebelumnya banyak yang datang itu adalah yang sudah menikah. Tapi 2 tahun belakangan ini banyak sekali yang datang ke saya adalah yang couple. Yang mereka baru tapi mereka dalam proses menuju ke pernikahan. Nah, itu akhirnya mereka banyak datang untuk diskusi, untuk menyiapkan rekening mereka. Dan di situ akhirnya ditemukan memang banyak ternyata gitu. Masih banyak perilaku-perilaku dari salah satu pihak yang ternyata berkekerasan tapi tidak disadari gitu. Terus kita juga tadi harus berani memberikan ruang kepada pasangan kita. Privacy tadi. Gitu. Ketika kita pacaran dengan seseorang bukan berarti dia jadi milik kita seutuhnya. Dia tetap adalah dia. Bahkan buat saya,
gitu. Saya selalu bilang ke pasangan-pasangan dari saya, bahkan ketika kita sudah menikah, memang selalu kan dibilang 2 orang jadi 1. Tapi 2 orang jadi 1 itu bukan berarti bahwa kemudian tidak ada batas-batas ruang, tidak ada batas-batas privasi yang yang harus jadi dilanggar gitu loh. Masing-masing itu walaupun dia suami istri tetap punya ruang privasinya sendiri. Itu, dan semua orang itu butuh. Kalau saya selalu memperumpamaan gitu, kalau orang bingung, ya nggak bisa dong Mbak, kan kita namanya udah suami istri atau kita udah pasangan harus jadi 1. Perumpamaan paling gampang adalah gini, kalau teman-teman naik KRL di pagi hari atau di jam pulang kantor itu kan empet-empetan banget ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu, kita udah, maksudnya kalau kita mau bilang, iya udah pasrah gitu, mau dada, punggung, tangan kita kesenggol orang tuh udah pasrah. Mau kita laki-laki, perempuan udah pasti, ibaratnya udah pasrah. Tapi kan enggak. Kita pasti akan mencoba melindungi diri kita kan, baik naruh tas di depan, naruh tas di belakang, atau di mana. Kita mencoba melindungi diri kita. Walaupun sebenarnya kita udah tahu, kita masuk ke tempat yang beresiko sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang, semua manusia tuh perlu itu, ruang privasi itu, gitu loh. Dalam bentuknya, misalnya bentuknya itu yang kayak gitu, salah satunya yang kayak gitu, bahwa tetap ada space loh, yang kita nggak pingin orang lain tuh masuk terlalu dalam. Bahkan itu pasangan kita. Nah, cuma kalau dalam relasi nanti ditemukan dicari bersama di mana sih batas-batas privasi masing-masing pihak. Itu memang harus didiskusiin bersama. Nggak bisa cuma pakai asumsi, gitu loh. Nggak bisa pakai asumsi. Kalau saya tuh maunya begini, berarti pasangan saya juga begitu. Enggak. Itu memang harus diskusiin bersama dan dicari bersama. Terus kemudian juga kita juga mau mencari tahu dan memahami kenapa sih kita melakukan kekerasan itu. Apakah mungkin ada pengalaman masa lalu gitu yang membuat kita berpikir bahwa perilaku berkekerasan itu adalah hal yang wajar. Itu contohnya misalnya dulu kita sering melihat papa mama kita memang juga reaksinya seperti itu. Atau waktu itu ada pasien saya yang bilang, "Ya, Bu, saya dulu pernah diselingkuhin sih, Mbak. Jadi saya masih trauma gitu. Jadi sekarang giliran sama pacarnya yang sekarang, pacarnya nggak balas SMS sebentarnya dia langsung pikirannya macam-macam." Nah, itu yang memang kita harus coba lihat, kenapa ya saya melakukan ini, apa. Nah, kemudian kalau memang ada ya, kita harus pulihkan dulu. Kalau saya bilangnya luka di masa lalu itulah ya. Apapun yang menjadi ganjalan di masa lalu kita, sehingga kita tidak nyakitin orang lain, sehingga tidak menjadi malah perilaku yang menyakiti oleh orang lain gitu. Terus kemudian kita juga harus bertanggung jawab terhadap perilaku yang kita perbuat dan tidak menyalahkan lingkungan sekitar. Dalam arti tadi yang kayak tadi saya bilang, kalau memang orang tuh udah bilang kamu tuh emosian sih ya gitu. Bukannya kita, gue kan emosi karena dipancing gitu. Jadi coba kita harus bertanggung jawab itu bahwa oh ya berarti memang perilaku saya udah salah. Apalagi kalau misalnya kita juga kemudian juga melakukan kekerasan gitu kan. Tadi misalnya kita memukul pasangan kita memanipulasi dia secara ekonomi, atau bahkan kita memanfaatkan dia secara seksual, itu kita harus terima, kita harus tanggung jawab bahwa itu salah gitu, dan bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Nggak bisa kemudian, apalagi ketika kita tahu kita punya luka ya, jangan jadikan itu sebagai alasan. Ya habis dulu papa mama saya begini, saya jadi wajar gitu. Ya enggak. Gitu. Sekarang kita udah manusia dewasa, kita harus bertanggung jawab. So kalau memang kita perlu bantuan di situ, cari bantuan gitu. Jangan main di zona, jangan tetap bertahan di zona nyaman itu. Kemudian kita juga harus mempelajari cara-cara merawat diri secara psikologis, berkomunikasi, dan yang efektif menjalin relasi yang sehat. Nah, ini adalah sebenarnya ketika kita tahu, oh kita melakukan kekerasan, kemudian oke, kita mau mencari bantuan. Itu sebenarnya nggak cukup sampai situ. Kita pun harus bagaimana belajar cara-cara baru supaya relasi kita lebih sehat. Karena kayak komunikasi yang efektif, merawat diri, itu sesuatu yang memang harus dipelajari. Nggak bisa langsung ketika kita udah ini, pasti otomatis semuanya beres. Gitu. Jadi kalau misal ibarat kata misalnya ini, saya punya luka, kemudian saya menyembuhkan diri. Oke, saya sembuh, tapi tidak berarti langsung relasi saya dengan pasangan kan baik. Karena dalam relasi dengan pasangan juga ada tadi kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan kemudian bagaimana menghargai dia, itu tuh adalah sesuatu yang perlu dipelajari. Jadi memang harus berbarengan gitu loh. Terus kemudian yaitu kita juga harus belajar mencintai diri sendiri. Ini klise klasik tapi it's true gitu. Kita harus belajar mencintai diri kita sendiri dulu dan juga mencintai pasangan kita gitu. Jadi karena kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri, susah kita juga untuk mencintai di orang lain. Pasti yang jadinya adalah yang muncul adalah refleksi-refleksi yang sebenarnya menyakitin gitu loh. Gitu. Dah, ini yang terakhir saya cuma tutup, mau ngingetin lagi gitu loh ya, bahwa menyadari bahwa kita sudah melakukan kekerasan aja tidak cukup tadi yang saya bilangnya. Jadi oke, misalnya dari diskusi ini teman-teman mulai merasa oh ada yang perlu diperhatikan dari itu nggak cukup.
Nggak cukup juga cuma bilang sorry ke pasangan kita, maaf ya saya kemarin mukul kamu, itu nggak cukup. Yang kalau kita memang sudah mulai menyadari bahwa ternyata kita punya potensi atau kita punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan, balik lagi tadi kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Kita harus mencari bantuan. Kita harus bersedia berubah. Dan berubah ini biasanya nggak gampang. Pasti awal-awalnya akan nyakitin, akan capek, gitu. Tapi kita harus mau untuk itu. Dan yang penting adalah kita harus berusaha menghormati dan menghargai pasangan kita. Kita harus menganggap pasangan kita sebagai seorang pribadi yang juga harus kita respect, harus kita hormatin. Itu ya. Itu aja sih Mbak. Ayo. Silahkan. Saya serahkan kembali. Ini seru banget sih Mbak. Ini sering banget terjadi sebenarnya ya di remaja. Dan nggak cuma remaja aja bahkan ya. Maksudnya orang dewasa pun juga pernah ngalamin juga ya. Oke. Ini ada dari Mila Mbak. Aku mau sedikit ini. Aku top share-nya dulu ya, berarti ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Nanti bisa dibuka lagi ya, kalau misalnya ada yang mau tahu. Oke. Halo, aku bacain dari Mila ya, Mbak? Ya, boleh, Mbak. Ya, halo Kak Ika. Saya merasa kurang setuju kalau misalkan mendiamkan pasangan saat marah adalah tanda-tanda kekerasan. Kadang ketika marah kita kan tidak bisa langsung bereaksi ya. Jadi mendingan diam dulu nih supaya bisa ngerespon lebih baik. Jadi mungkin maksudnya tadi kan ada yang silent treatment ya Mbak ya. Jadi di sini kayaknya lebih baik diam dulu nih kalau misalkan kita dalam keadaan marah kan biasanya omongannya suka ngelantur ya. Kadang apa aja bisa keluar kan gitu. Nah jadi menurut Mila ini itu salah satu cara terbaik dulu gitu. Kita harus diam dulu nih Mbak sebelum kita ngobrol gitu atau menyelesaikan semuanya. Itu gimana Mbak? Oke, satu-satu tadi ya. Oke Mbak Mila, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya antara menunda ngomong sama nggak ngomong sama sekali itu beda. Gitu. Kalau menunda ngomong saya setuju banget. Saya suka selalu bilang pada orang-orang yang memang punya masalah dengan emosi ya, ketika dia sedang berkonflik sama pasangan, saya bilang, hitung dulu sampai 10 sebelum ngomong. Saya bilang gitu. Kalau masih ngerasa masih nggak bisa ngomong dengan benar, hitung lagi sampai 10. Kalau nggak bisa sampai 10, saya kan selalu salah satu tips yang saya ajarin adalah gitu, hitung sampai 10 gitu ya. Kalau kamu ngerasa lagi marah banget, hitung sampai 100, saya bilang gitu kan ya. Memang benar, langsung ngomong tidak akan efektif, karena biasanya yang nyampe adalah cuma marahnya, message-nya nggak sampai, pesennya nggak nyampe. Tapi kalau silent treatment yang dimaksud di sini atau yang mendiamkan adalah kita sama sekali nggak ngomong. Jadi ketika misalnya pasangan kita salah tuh kita langsung diem aja, shut down, bahkan ya mungkin nggak buang muka, cuma diem aja di situ, tetap diem, nggak ngeliatin kita, cuma sibuk aja, entah sibuk sama handphonenya, bahkan cuma sibuk diem, nggak menjelaskan apapun sampai besok. Banyak orang yang melakukan itu. Banyak orang yang melakukan adalah cuma diem, tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Jadi di pasangannya dibiarkan bertanya-tanya. Jadi sebenarnya ini gimana? Dia masih marah apa enggak gitu kan? Kemudian masalah kita di gimana solusinya gitu kan? Itu tidak dibicarakan gitu. Misalnya tadi yang contohnya tadi yang saya ambil contoh, misalnya pasangannya pulang malam, bilang saya janji pulang jam 7, ternyata karena satu dan lain hal jam 9 malam baru sampai rumah. Dan ketika sampai rumah marah kan, nah terus pasangannya ini baru mau bilang, iya tadi sorry aku tuh telat karena ternyata tiba-tiba misalnya ternyata bosku tiba-tiba ngundang rapat atau apa. Nah ini karena udah marah dia nggak mau dengerin, dia cuma diem. Terus apapun yang coba dijelaskan nggak disautin kayak gitu tuh. Dan kemudian itu diem berhari-hari. Nah sampai mungkin suatu saat beberapa bulan kemudian ketika pasangannya lagi bilang minta izin lagi, saya nanti aku pergi pulang malam lagi ya karena ada undangan makan malam lagi, dan kemudian tahu-tahu dia cuma nyeletukin ya pulang, ntar ada rapat lagi, ntar bosnya ngajak rapat lagi. Nah kayak gitu itu tuh yang sebenarnya disebut silent treatment gitu, atau ya gitu. Jadi dan juga bisa masuk dalam arti gitu ya. Jadi bukan menunda tapi memang diemin gitu. Jadi yang kayak dulu tiba-tiba shut down, bermain sendiri di otak pasangannya gitu kan, di otak yang lagi marah nih main sendiri gitu, dia merangkai-rangkai semua sendiri gitu, dan kemudian tiba-tiba suatu saat baru dilempar lagi ke pasangannya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Mila. Kira-kira ini nggak bisa dipahami nggak bedanya antara menunda sama yang silent treatment? Oke. Berarti kalau misalkan nunda setuju sih ya Mbak, jadi kayak nenangin dulu masing-masing gitu, baru nanti diobrolin lagi apa masalahnya gitu ya Mbak, supaya clear.
Oke, gitu ya, Kamila. Jadi aku ada lagi nih Mbak dari Christine. Hai Kak, pasanganku sering bilang kalau aku defensif kalau dia komplain tentang perilaku. Oh, sorry Mbak Ai, keputus aku. Kak. Nah, Sorry Mbak Ai, aku sempat hilang tadi pertanyaannya apa? Jadi di sini pasangannya itu suka bilang nih kalau misalkan Christine ini defensif pada saat dia itu komplain tentang perilaku yang nggak dia suka gitu. Nah, gimana sih cara nyampein ke pasangan kita kalau misalkan dia itu sebenarnya nggak defensif loh Mbak gitu, tapi dia mencoba menyampaikan perspektifnya. Oke. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya yang bisa kita coba lakukan, coba aja tanya, aku defensifnya di mana gitu. Maksudnya aku itu sebenarnya Mbak. Nah, kadang ini juga yang kita perlu perhatikan adalah ketika berkomunikasi tadi, ngomong komunikasi yang efektif ya. Kita juga sebenarnya perlu memperhatikan adalah intonasi kita, bahasa tubuh kita, penggunaan kata-kata gitu. Karena kadang kayak gitu-gitu tuh jadi ditangkapnya beda. Itu yang kadang suka bikin pasangan berkonflik karena masing-masing ternyata punya bahasa tubuh yang berbeda. Contohnya, paling gampang deh, aku sama suamiku aja deh, gak usah pakai contoh orang lain. Suamiku kebetulan orang Surabayaan. Kalau ngomong tuh walaupun Jawa, tapi yang itulah yang cecet gitu kan, yang cepat. Aku memang anak Jakarta. Maksudnya aku orang Jawa yang gede di Jakarta, tapi ibuku Jogja. Jadi dari kecil kalau dengar orang ngegas dikit tuh kepala langsung pening gitu kan, apa sih gitu kan. Nah, jadi kan sering kali kalau suamiku tuh kalau ngomong pasti nadanya udah tinggi dulu gitu. Jadi apalagi kalau gitu. Nah, dari situ sebenarnya di situ kita bisa saling mempelajari gitu loh, bahwa apakah gitu, kata-kata yang intonasi yang kita gunakan apa ini itu yang ditangkap oleh pasangan kita defensif. Jadi makanya tadi aku bilang kalau memang Mbak Christine mau coba tanya defensifnya di mana? Apakah jangan-jangan kepenggunaan kalimat kita yang dianggap dia defensif gitu loh. Karena misalnya ini, kamu kemana sih? Enggak, aku nggak kemana-mana gitu. Itu kan beda dengan aku nggak kemana-mana kok gitu yang kayak gitu itu. Jadi itu memang kadang sesuatu yang perlu dipelajari bareng sih, dan menurutku masing-masing pasangan itu punya caranya sendiri. So menurutku sebenarnya salah satu cara yang paling gampang, kita nggak usah harus susah-susah belajar bagaimana komunikasi yang efektif sama PR itu ya. Kita belajar aja sama pasangan kita temuin cara-caranya. Bagaimana supaya ngomong sama pasangan itu tepat gitu. Kayak aku juga akhirnya sama suamiku akhirnya nemuin gitu. Kalau misalnya dia udah mulai tinggi, aku akan mencoba, oke, itu Surabayaannya dia. Tapi kalau dia udah mulai ganggu, aku akan bilang, nada kamu ketinggian, aku nggak suka. Jadi yang kayak gitu. Nah, dia akhirnya mulai ngeredam yang kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh sebenarnya bisa akhirnya ditemukan bersama. Karena balik lagi masing-masing kan punya gayanya sendiri-sendiri gitu. Jadi coba aja sih Mbak Christine ditanya ke pasangannya, mana sih yang bagian-bagian mana yang dia ngerasa aku terlalu jawaban Mbak Christine dianggap terlalu defensif gitu. Apakah memang jawabannya defensif atau gayanya apa, ini itu yang perlu dicek dulu. Iya, atau cara penyampaiannya gitu ya Mbak ya. Sebenarnya berarti kita tuh harus kenalin dulu ya pasangan kita seperti apa gitu, karena mungkin tips dari Mbak Ika belum tentu bisa dipakai sama Mbak Christine itu. Jadi kayak punya caranya masing-masing gitu ya Mbak. Aku ada pertanyaan juga Mbak, tapi orangnya nggak mau disebutin namanya. Ya, jadi kalau misalkan pasangan kurang ekspresif, terus kita jadi komplain, nah jadi setelah komplain tuh akhirnya jadi debat nih Mbak gitu. Gimana sih caranya supaya pasangan kita itu bisa ekspresif nih, sehingga kan kita juga tahu nih gimana dia marah ataupun lagi kesel. Intinya kayak gimana sih caranya supaya pasangan kita itu bisa mengungkapkan apa yang dia lagi rasain gitu Mbak. Oke, nah ekspresif ini juga, jadi ekspresif itu kan ternyatanya juga ya, ternyata sesuatu yang dipelajari. Balik lagi, kalau dia dari kecil tidak terbiasa dengan ekspresi, gitu kan, makanya tadi saya bilang sebenarnya terkait dengan kayak masa lalunya dia, gitu. Kita yang harus ngajarin, mau nggak mau sebenarnya. Saya juga pernah dampingin tuh pasangan kayak gitu, kebetulan memang sudah berumur, yang laki-lakinya dari keluarga suku tertentu lah yang memang tidak ekspresif banget gitu. Saya tahu lah itu sangat tidak ekspresif dari kecil kok, orang tuanya tidak ada interaksi, mau ekspresif istrinya setengah mati kan. Bahkan mereka sempat terpikir nyaris bercerai karena merasa tidak, kok gini sih suami saya kok lempeng gitu, saya nggak tahu dia marah kapan dia enggak gitu, dan istrinya udah menggebu-gebu marah gitu kan.
Tapi akhirnya dengan proses konseling akhirnya ditemukan ya gitu. Jadi memang kita pertama kalau memang dia nggak bisa, kita yang harus ngajarin dan kalau balik lagi nanya. Nah, saya tuh selalu ngajarin bilang jangan ragu untuk nanya, jangan pakai asumsi kalau kita namanya dengan pasangan. Karena gimana pun juga pasangan kita itu orang lain, gimana pun juga. Kita yang satu kandung sama saudara kita aja bisa beda, apalagi sama pasangan gitu, beda ayah, beda ibu gitu kan, beda tempat dia tinggal. Jadi ajarin aja, kalau dia nggak ngerti ajarin. Misalnya kalau memang kita bingung, kita bisa nanya, kamu marah? Gitu. Oh enggak, oh oke, berarti kalau gitu kamu nggak marah ya? Gitu. Berarti next time kalau dia gitu, aku asumsiin kamu nggak marah. Maksudnya, jadi next time dia begitu dengan ekspresi yang sama, kita coba tanya lagi, kamu nggak marah kan? Karena next sebelumnya dengan ekspresi seperti itu kamu nggak marah. Tapi kalau dia bilang, iya ini aku marah. Ya oke, dari situ kita belajar. Jadi oke, kamu tahu yang marah ini, yang marah ini. Dan kita boleh bisa sampein, coba kamu juga harus bilang ke aku kalau kamu marah, atau kalau kamu nggak marah, supaya aku tahu mana yang aku memang mungkin perilaku kuat yang kamu nggak suka, yang kayak gitu. Jadi balik lagi gitu komunikasi. Jadi kita juga it's okay kan bahwa kita untuk sekali-sekali mungkin aku yang salah gitu, kamu yang salah, aku minta maaf, tapi di situ kamu harus bilang karena aku nggak tahu, aku nggak bisa baca gitu loh, daripada kita salah. Nah balik lagi di komunikasi tadi gitu. Iya, gitu sih, penting banget ya Mbak komunikasi ternyata. Banget Mbak, komunikasi itu juga kemarin saya sempat bahas, komunikasi itu juga harus nih sedikit aja ya, komunikasi harus diingat, komunikasi bukan ngobrol, komunikasi dengan ngobrol itu beda. Ngobrol tuh bisa aja ngobrol satu arah atau ngobrol yang cuma informatif, ngomong gitu. Komunikasi itu adalah ngomong dua arah gitu. Kalau ngomong satu arah tuh cuma bisa gitu, aku hari ini belanja ya, hari ini udah. Kita tidak ada keinginan untuk sebenarnya menunggu dari dia feedbacknya apa. Bahkan ketika dia bilang jangan belanja dong, kita langsung marah gitu. Tapi kalau komunikasi itu ada di situ, ada dua arah di mana kita juga siap untuk mendengarkan sisi yang satunya gitu. Oke, jadi gitu ya, harus dipilih-pilih juga sih komunikasinya yang baik. Terus dilihat lagi kalaupun memang kondisinya, kayaknya dia lagi marah deh gitu. Coba di make sure lagi aja ya Mbak, emang marah atau enggak. Kalau memang kita apalagi tadi pasangannya nggak ekspresif sih, menurutku tanya aja gitu. Marah jadi nggak apa-apa ya, kalau untuk ditanya gitu. Jangan main asumsi gitu. Karena asumsi bisa bikin runyam dalam relasi. Gitu. Iya benar. Jadi banyak banget opini nih di dalam sini gitu ya. Nggak tahu sebenarnya pasangan kita beneran nggak ngerasain apa-apa, ya udah biasa aja gitu kan. Dan kita udah wah dia marah, dia ini. Gitu. Iya benar-benar. Oke, lanjut lagi Mbak. Ada dari Abu, Kak aku mau tanya Kak, pasanganku ini sering banget overthinking sama hubungan kita. Seperti yang tadi kakak bilang, overthinkingnya itu lebih ke arah yang negatif, yang kurang bagus. Jadi ngebuat dia pesimis sama hubungan kita. Nah, gimana sih caranya buat bantu dia supaya nggak sering overthinking nih, gitu, sama hal-hal yang negatif? Oke. Kalau untuk pasangan sebenarnya yang overthinking sebenarnya harus coba deh latihan untuk mindful. Ajak pasangan untuk latihan mindful. Itu udah banyak cara-caranya di Instagram atau di mana. Salah satu yang bisa aku ajarin di sekarang adalah latihan fokus ke nafas gitu. Karena overthinking itu memang terjadi pada semua orang dan hanya dia yang bisa nyetop, kita nggak bisa nyetop sebagai pasangannya gitu. Hanya dia yang bisa ngontrol. So salah satu yang bisa aku ajarin sini, ajarin pasangan kita untuk nafas, fokus. Kalau kita nafas, fokusnya sama udara yang keluar masuk di hidung. 1-2 menit aja gitu. Kalau dia udah mulai overthinking, suruh dia fokus di situ 2 menit aja gitu. Coba itu salah satu yang ini, tapi silahkan temuin cara yang lain, karena memang overthinking itu harus dikelola, dan yang bisa mengelola hanya yang memiliki itu. Nah, sebagai pasangan yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya memberikan support ke dia. Jadi kalau dia udah mulai overthinking, ya kita meyakinkan dia bahwa apa yang dia khawatirkan itu tidak terjadi gitu, bahwa tidak seperti itu gitu. Dan atau juga misalnya kayak mengajak dia, kalau mau yuk ajak dia misalnya meditasi bareng, atau ya itu yuk kita setiap malam janjian online nafas bareng atau meditasi bareng atau apapun yang kegiatan-kegiatan merawat diri yang bisa dilakukan bersama misalnya. Itu sih Mbak. Karena balik lagi, jadi kita lebih ke support ke dia, bantu dan kenali dia bahwa ada loh cara-cara untuk mengelola itu sebenarnya. Karena kalau nggak akhirnya damaging, memang akan merusak dia juga dan merusak relasi bisa. Atau bisa ajak nafas bareng-bareng gitu ya Mbak, latihan ayo coba gitu ya. Iya, kan kalau soalnya kita bisa tuh video callan 10 menit, 2 menit aja, 2 menit, terus kan di aplikasi tuh ada tuh yang kayak insight timer atau meditation, apa yang cuma 2 menit, terus ada reminder-nya.
Gitu. Atau kalau misalkan itu bisa ditambahin kayak suara-suara yang bisa ngebantu kali ya Mbak ya? Kayak meditasi jadi nanti ya Mbak ya? Iya, sebenarnya meditasi. Nah, orang ini suka salah, orang suka mikirnya meditasi Atau itu kan yang gimana? harus serius, maksudnya gitu kan, yang harus duduk bersila, nafas, aduh, banyak orang, aduh aku nggak bisa Mbak, gitu, banyak yang selalu gitu. Sebenarnya meditasi, sebenarnya bukan meditasi, mindful tadi yang saya bilang, mindful itu sebenarnya bisa dilakukan di mana aja, sambil tiduran, sambil masak, sambil nyapu, ngepel juga sebenarnya bisa. Yang intinya dari mindful adalah kita membawa diri kita dan pikiran kita fokus di apa yang kita kerjain. Gitu. Jadi kalau lagi nyapulah dengan concern, pikirannya cuma disapu. Nggak usah mikirin hari besok, nggak usah mikirin masa lalu. Fokus aja di yang kita sapu nih ya. Kalau kita lagi nyapu kamar, fokus sama kamar yang kita sapu. Itu sebenarnya salah satu cara untuk mindful. Nah, kalau mau tadi misalnya web barengan, ya coba fokus sama suara-suara, misalnya dengerin Spotify bareng yang kan ada tuh suka lagu-lagu yang misalnya lagu-lagu yang relaksasi, ya fokus di situ aja. Gitu. Oke, mindful ya. Jadi bisa dicoba Abu sama pasangannya nanti. Oke. Lanjut Mbak, ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Dari Stella, Mbak Ika, ada 2 pertanyaan. Aku jawab yang satu dulu aja ya Mbak. Aku bacanya satu. Saya merasa tidak puas dengan relasi saya. Saya merasa tidak puas dengan relasi saya sekarang dan beberapa kali merasa frustasi karena merasa kebutuhan afeksi yang saya butuhkan dalam berrelasi itu nggak bisa dipenuhin gitu sama pasangannya. Kami sudah pernah mendiskusikannya dan dia menunjukkan sedikit perubahan, tetapi kebutuhan saya rasanya masih belum terpenuhi. Apakah ketika saya berupaya untuk mengajarkan pasangan saya cara memenuhi kebutuhan saya termasuk bentuk kekerasan ya? Itu yang satu. Kadang saya merasa saya berusaha mengubah dia, tidak menerima dia apa adanya, gitu Mbak. Oke. Sebenarnya di kekerasan apakah tergantung caranya. Tapi memang ini sih, afeksi itu kan setiap orang sejujurnya beda-beda. Cara pengekspresiannya dan cara merasa diberi perhatian itu beda-beda. Nah, itu coba yang harus dikenali juga. Contohnya gini, mungkin teman-teman pernah baca nggak 5 bahasa kasih? Nggak tahu, itu ada juga tuh kayak di internet banyak. Jadi misalnya ada orang-orang yang ternyata bahasa kasih dia itu adalah dalam bentuk pelukan. Misalnya sentuhan fisik. Jadi dia merasa disayang kalau dipeluk, ditepuk, terus duduk-duduk lendot-lendotan gitu. Itu dia merasa ada disayang gitu. Tapi seringkali, maksudnya gini, bukan seringkali, biasanya ada misalnya gitu, pasangan kita belum tentu modelnya yang begitu. Pasangan kita jangan-jangan bentuk bahasa kasihnya adalah misalnya dengan beli-beli barang, ngasih-ngasih kita barang gitu, atau misalnya ngasih pujian, gitu. Atau ada juga yang ada orang-orang yang cuma pokoknya dengan saya ada di sini untuk kamu, saya pacar kamu, itu udah bentuk kasih yang dia bisa tunjukin. Nah, akhirnya yang sering terjadi adalah ketika bahasa kasihnya beda, yang pasti akan merasa tidak dipenuhin nih. Jadi misalnya tadi ya, si pacar bahasa kasihnya adalah ngasih-ngasih barang. Jadi walaupun kita si pacar ini beliin ibarat kata barang-barang yang harganya jutaan dan mungkin puluhan juta, tapi si bahasa kasih yang satunya adalah dipeluk dan dia nggak pernah dipeluk, cuma dikasih barang doang, dia pasti nggak akan ngerasa bahwa terpenuhi afeksinya gitu loh. Nah, sama juga dengan terbalik tuh, kita udah meluk-meluk pasangan kita sampai pegel, bahasa kasih dia barang ya tetap aja dia ngerasa kita nggak memahami dia. Nah, itu memang harus dikenali dulu bahasanya dia apa, bahasanya saya apa. Kalau dalam artian kita ingin mengajarkan, boleh-boleh aja sebenarnya. Karena dengan begitu malah pasangan jadi tahu gitu. Jadi misalnya kayak tadi contohnya, instead of dia ngapain keluar-keluar uang sampai puluhan juta, tinggal dipeluk aja malah pasangannya lebih seneng gitu kan, murah gratis gitu. Sebenarnya kalau ngajarin itu nggak apa-apa, dan malah menurutku itu perlu bagian dari komunikasi. Tapi kalau jadi maksa, itu yang jangan. Maksa dalam arti maksa dan kemudian ingin merubah. Karena setiap orang punya caranya sendiri. So yang bisa dilakukan sebenarnya bukan merubah dia, tapi kemudian cari jalan tengahnya. Let's say misalnya, kayak tadi tutup yang contohnya tadi aja ya. Jadi kita misalnya mengajarkan pasangan kita untuk sesekali lah dia bisa meluk saya. Oke, dia tetap mau beli barang-barang, silahkan, tapi dia juga meluk saya. Begitu juga kita sebaliknya ke dia. Kita meluk-meluk dia, tapi juga oke, kita tahu bahasa kasihnya, oke lah kita mulailah belajar juga beli-beli barang kecil mungkin yang sesuai niat kita untuk ngasih ke pasangan kita untuk nunjukin bahwa kita juga sayang. Nah, itu namanya yang disebut adalah, itu yang kita bilang, jadinya adanya mencari, mencari titik tengah, atau misalnya mencari keselarasan lah. Jadi bukan memaksa yang satu harus merubah seperti
yang dia mau, atau sebaliknya, atau memaksa diri kita berubah seperti yang pasangan kita mau, tapi kita cari jalan tengahnya. Apa yang bisa dilakukan? Kita dengan 2 orang nih, dengan bahasa yang berbeda, tapi kita tetap sama sayang, kita pengen lanjutin ini. Nah, dicari itunya. Kayak gitu sih, Mbak, kira-kira ya. Iya, berarti bahasa kasihnya ya, Mbak, tetap harus dia maunya kayak gimana, kamu maunya juga gimana. Nah, dicari yang solusi tengahnya, dicari yang bisa dilakukan dua-duanya. Ada lagi, Mbak. Bagaimana sih cara membedakan niat ngasih umpan balik untuk perbaikan nih atau tumbuh bersama, intinya yang menghasilkan relasi yang memuaskan satu sama lain mungkin ya. Jadi apakah dengan misalkan pakai kata kritik gitu loh, atau bagaimana caranya kita tahu nih kita lagi memperjuangkan apa yang penting buat diri kita atau lagi memaksa orang lain itu berubah. Itu Mbak. Aku agak bingung. Kalau coba antara aku coba jawab, coba nanti Mbak Ayi ini ya, bener apa enggak yang aku. Kalau pakai kritik atau yang membangun, sebenarnya menurut saya sebisa kritik itu sebenarnya jarang ada yang membangun. Kan orang selalu bilang kritik membangun, tapi dalam relasi biasanya kritik itu tidak ada yang membangun. Karena sebenarnya dalam komunikasi 10 detik pertama itu yang penting. Nah, kalau 10 detiknya udah kritik duluan, udah pasti yang lainnya ambiar gitu loh. Jadi misalnya kayak pasangan kita yang simpel ya, pasangan kita misalnya bikinin kita kue nih, mau lebaran kan, dia dengan bahagianya sekarang ini, aku bikinin kamu apa misalnya kastengel gitu ya, dengan karena ini baru belajar bikin, terus kita mungkin memang kastelnya belum terlalu enak karena baru pertama bikin misalnya gitu, terus niatnya kita memberikan kritik membangun gitu, jadi kata yang pertama kita bilang, kayaknya ini punya kamu tuh kurang keju sama kurang ini gitu, itu udah pasti udah ambiar gitu kan, walaupun sebenarnya maksud kita untuk bilang, iya kamu tuh bagus, udah mau belajar bikin sendiri, next time tambahin garam dikit, kan sebenarnya message-nya maunya itu kan, tuh tambahin kejunya. Tapi kalau katanya gitu udah bubar deh, gitu-gitu udah pasti nggak, yang ada mungkin udah besok-besok kita malas lagi bikin kastengel buat pacar kita gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan sebenarnya adalah kalau mau menyampaikan sesuatu, cari yang positifnya dulu. Semua orang senang yang positifnya dulu. Jadi kita bisa tadi ngomongin kastengel, kita bisa puji dia dulu dalam, bagus ya kamu bisa bikin kastengel, ya kan susah bikinnya, yang gini. Terus baru nanti di terakhir kita mau nambahin, enak sih, cuma kalau kayak aku ngerasa ini kejunya kurang, coba kalau next time bikin, keju ditambahin kali ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh orang akan lebih nerimanya lebih enak gitu. Itu sih yang kritik. Kalau yang kedua tadi nanya apa ya? Aku lupa. Intinya kayak, bentar dulu. Yang keduanya itu, jadi gimana sih caranya supaya kita itu tahu nih kalau misalkan kita lagi memperjuangkan apa yang penting buat diri kita. Jadi, atau lagi, aku juga agak bingung nih di kalimat atau lagi memaksa orang lain berubah. Oke. Nah, kalau ngomong memperjuangkan sesuatu ini memang yang menurutku agak tricky adalah, kalau memang kita memperjuangkan sesuatu, itu tidak hanya dari kata-kata, tapi juga harus perbuatan. So, kalau kita bilang ini adalah yang saya mau, ini apa yang saya perjuangkan, tunjukkan itu juga tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Karena ketika kita menunjukkan dengan perbuatan, pasangan kita biasanya juga akan lebih melihat. Gitu. Tapi kalau kita cuma ngomong doang, pasangan kita tuh akhirnya kan cuma ngerasa, ini mah cuma gaya alasan-alasan kamu doang untuk, maksudnya untuk marah sama aku, atau apa kayak gitu. Jadi, kalau kita bilang kita memperjuangkan sesuatu, tunjukkan juga dalam perilaku kita, dalam interaksi kita, tidak hanya dengan pasangan, tapi dengan orang lain juga. Sehingga pasangan tahu memang ini yang kamu perjuangkan. Contohnya, misalnya, kita bilang kita memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan, misalnya gitu kan ya. Nah, kita nggak mau dong pasangan kita menyakiti kita. Oke, itu bagus gitu. Jadi ketika setiap pasangan kita marah dikit, kita ngegas balik gitu, untuk nunjukin bahwa saya nggak mau diintimidasi sama kamu. Tapi tunjukkan juga dalam perilaku kita sehari-hari. Misalnya, apakah kita juga menghargai perempuan-perempuan lain dalam hidup kita? Gitu loh. Apakah kita juga menghargai misalnya ya teman kita mungkin gitu. Nah, kalau kita ngegas ketika pasangan kita ngomong kenceng, tapi kita juga gitu, dengan pasangan kita nggak usah, say, si Siti itu ya ternyata ya gitu. Sukanya tuh si Siti itu ternyata perempuan nggak bener, apa pelakor atau apa. Pacar juga tahu kali ya, perempuan, tapi kamu sendiri juga ngomongin perempuan gitu. Jadi sehingga ketika kita marah, ketika misalnya pasangan marah kita ngegas, dia kan cuma mikir, lo tuh cuma nggak mau kalah doang gitu loh, bukan karena lo merasa sebagai perempuan lo harus dihargai. Yang kadang yang kayak gitu loh, Mbak. Jadi kita juga bener-bener, kalau tadi mau pakai kata-kata memperjuangkan tunjukkan juga dalam perilaku gitu.
aku nggak tahu sih tadi maksud konteksnya apa ya, cuma maksudku kalau membayanganku adalah gitu kan, ini suka berprinsip bahwa ini kan apa ya, saya ini imanku, ini keyakinanku, ini apapun itu tunjukkan juga dalam perilaku gitu. Oke, jadi nggak cuman kata-kata, iya aku akan berubah gitu Mbak, tapi ya dia nggak berubah-ubah gitu misalnya. Gitu. Oke Mbak, dari Mila, terima kasih Kak Ika atas jawabannya. Ada batasankah dalam menunda bicara itu maksimal berapa lama? Kalau memang merasa sulit bicara dengan pasangan karena dia sepertinya tidak bisa memahami saya, apa ini memang pertanda bahwa kami tidak kompatibel? Ini masih yang tadi Mbak, yang jawaban dari silent treatment itu. Oke, kalau waktu sebenarnya jujur nggak ada waktu spesifik sih Mbak. Kita harus benar-benar ngenalin pasangan kita. Karena kita juga harus tahu gini, kayak ambil contoh ya, ada kemarin kasus yang saya pegang, pasangannya memang sedang butuh perawatan medis, gitu. Jadi nundanya kita nggak mungkin cepet kan, nundanya mau nggak mau kita harus menunggu dia sampai sembuh, sehat gitu kan. Karena kalau misalnya kita cuma nunda 1 hari, 2 hari gitu, besoknya dia ternyata dia masih di dalam perawatan, kita sama aja maksain gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, asumsi normal tidak ada apa-apa, saya tuh biasanya malah sebenarnya nunda jangan lama-lama gitu. Kalau nunda kalau perlu bahkan kalau bisa, apalagi kalau misalnya kita masih pasangan, belum satu rumah nih kan, selesaiin juga sebelum pulang aja gitu. Ataupun kalau misalnya kalaupun tidak mau diomongin, bisa ketika berpisah ditutup dengan aku masih ada yang aku mau omongin tapi besok aja ya. Gitu. Jadi tetap dibuka bahwa aku masih mau ngomongin ini tapi besok aja karena kondisinya sekarang lagi nggak enak buat ngomong. Jadi ya mungkin besok kita telepon dia 2 hari lagi. Jadi itu kita lihat aja situasinya antara kita dengan pasangan. Tapi tidak di closure, jadi tidak diam tapi kita kasih tahu gitu aja. Gitu. Saya mau ngomongin tapi nanti ya. Intinya masih ada yang disampaikan gitu ya Mbak ya? Jadi gitu. Oke, ada pertanyaan juga Mbak, tapi private, nggak mau disebutin juga. Baik, saya avoidant. Ya, oke aku bacain lagi Mbak. Ya, saya memiliki gaya attachment disease avoidant yang membuat pasangan saya merasa saya nggak ada secara emosional gitu, dan saya sering menarik diri setiap kali hubungan sudah akan beranjak menjadi lebih serius. Di satu sisi, saya sering ingin lebih perhatian sama pasangan saya, tapi setiap kali menjalin hubungan, saya merasa sulit untuk mengungkapkan perhatian saya, bahkan merasa sangat gengsi dan anxious. Gimana caranya buat saya biar bisa lebih secure dan menjalani hubungan dengan lebih sehat? Mohon sarannya, Kak. Oke. Avoidant itu sebenarnya bukan ini ya. Kalau kita avoidant malah kita benar-benar perlu ngecek kenapa. Tanya ke diri kita kenapa. Kenapa kita segitu takutnya untuk dekat atau untuk mengekspresikan sayang kita ke seseorang. Tadi kan dibilang takut ya, kalau misalnya itu ya bahasa yang dipakai. Iya, saya merasa jadi kayak dia langsung menarik diri loh kalau misalkan dia udah ngomongin. Jadi nggak nyaman kan ketika itu. Coba, ini memang itu balik lagi, ini harus refleksi sih, harus tanya ke dia kenapa. Memang kenapa kalau saya bilang, saya menunjukkan ke dia, gitu. Biasanya, kalau aku suka nanya gitu, kalau misalnya dia bilang gini, saya kenapa takut ditolak. Emang kalau ditolak kenapa? Saya selalu coba, mas yang nanya, siapa yang nanya Mas atau Mbak ini, coba bikin, kalau saya suka bilangnya, why. Jadi selalu tanyain why. Jadi kalau misalnya gini, saya avoidant. Why? Kenapa saya avoidant? Oh, karena begini-gini. Terus tanya lagi, saya avoidant karena saya takut ditolak. Oke, kenapa takut ditolak? Terusin why sampai kita nggak nemu jawabannya. Nah, itu biasanya ada sesuatu di situ. Gitu. Jadi yang ditampilin sekarang itu sebenarnya cuma biasanya kumulatif dari sesuatu yang udah lama. Jadi kenapa gitu? Ternyata saya nggak tahu di kasus ini, cuma kadang kalau pada kasus-kasus lain suka ditemukan akhirnya ternyata dia memang ada sesuatu. Misalnya dia sangat takut kalau dia nunjukin dia akan disakitin karena misalnya dulu dia melihat orang tuanya seperti itu misalnya, atau dulu dia melihat pernikahan orang tuanya tidak berhasil atau apapun, atau hal-hal yang lain, atau dulu dia merasa tidak dekat sama orang tuanya. Ya misalnya kayak gitu macam-macam. Jadi harus digali dengan why gitu. Salah satunya itu saya suka itu nanti kalau memang bisa ke tenaga profesional apa gini-gini mungkin bisa dibantu, tapi kalau nggak mau coba tuh tanya dulu ke dirinya kenapa saya punya pola yang seperti itu, why saya kenapa saya nggak mau nyampein, kenapa saya nggak nunjukin gitu itu yang supaya untuk menemukan ada apa sih sebenarnya, jangan-jangan ada sesuatu di masa lalu saya memang yang makanya itu jadi penghambat untuk saya jadi lebih ekspresif ke pasangan saya.
Oh iya, berarti itu termasuk kayak tadi kan sebenarnya dia ini pingin banget nih Mbak ngungkapin perhatiannya gitu loh. Cuman kayak pada saat dia mau ngungkapin dia merasa gengsi gitu atau kayak jadi kan cemas kayak ada gitu. yang nahan gitu kan ya, maksudnya dia ya. Kayak pingin bilang sayang mungkin tapi kayak ada yang nahan. Nah, itu sebenarnya blocking. Itu tuh kalau saya bilangnya di psikologi itu blocking itu yang perlu dibongkar. Ada apa? Kenapa sih blocking itu muncul? Padahal kan ibaratnya kalau ngomong karena masalah gini, kalau ngomong lagi ya, yang pingin itu kan di otak besar nih, sorry nih agak ngomongin otak dikit. Yang perasa pingin itu kan di logika kita, di otak besar kita, ya kan? Nah, memori-memori yang ngeblok itu adanya di otak kecil. Itu gitu. Nah, otak kecil dan otak besar itu suka nggak nyambung. Makanya kita suka bilang, saya tahu deh, saya pingin bilang sayang, tapi kok nggak keluar-keluar gitu kan. Karena itu di otak kecil mungkin ada sesuatu memori yang ngeblok itu. Nah, masalahnya memori otak kecil ini yang menggerakkan tubuh. Jadi kan yang keluar, maksudnya yang akan bergerak meluk, yang akan bergerak mulut akan bicara, itu banyak kan dipengaruhi oleh si otak kecil gitu kan. Si otak besar enggak. Makanya itu akhirnya nggak connect. Pingin, dan saya pingin banget merubah, tapi kenapa terus ngeblokirnya? Kok terus ada blocking terus setiap mau melakukan itu? Nah, blocking itu yang harus dicari. Itu yang harus diselesaiin, yang harus dikelola blockingnya supaya akhirnya kalau besok-besok dia pingin, ya dia juga bisa nyampein. Gitu, Mbak. Oke, berarti tetap harus dicoba ya tadi yang kayak kenapa gitu sampai dia nggak nemuin jawabannya yang tadi sebelumnya. Dari situ dia bisa tahu ada apa sih, apakah memang ada isu-isu yang memang dia harus kelola, harus diberesin. Oke, begitu ya. Nah, ini aku masih ngelanjutin tadi yang dari Mila, ada yang belum dijawab, Mbak. Yang apakah ini memang pertanda bahwa kami tidak kompatibel? Oke. Nah, aku nggak bisa jawab ya kompatibel apa enggak, karena kan nggak ngerti Mbak Mila dengan pasangannya. Tapi coba aja dilihat apakah selalu semua komunikasi itu mentok, dan apakah sudah mencoba berbagai macam cara gitu. Dalam arti cara tuh cara untuk ngomong, cara untuk nyampein, termasuk misalnya memang dirasa perlu pakai orang lain untuk menyampaikan gitu kan. Kalau memang semua macam cara udah dicoba dan kayaknya tetap mentok, ya silahkan. Maksudnya itu dipertimbangkan lagi. Tapi aku nggak bisa bilang apakah ini berarti nggak cocok apa enggak. Karena kan aku nggak kenal Mbak Mila sama pasangannya. Karena balik lagi, masing-masing pasangan itu punya karakternya sendiri. Mungkin aku nggak tahu ini related apa enggak sama teman-teman semua. Tapi aku sungguh mengingatkan, jadi kalau kita punya pasangan, coba tolong jangan compare dengan pasangan yang lain. Jadi jangan, apalagi itu kalau relationship goal, aduh buat saya itu saya paling pusing sama yang kayak gitu di anak-anak muda. Jangan gitu loh, karena setiap pasangan punya ininya sendiri-sendiri, punya khasnya sendiri, cirinya sendiri-sendiri. Jangan niru orang lain gitu. Jadi jangan jadikan orang lain sebagai indikator, karena persoalannya kan beda-beda. Gitu. Atau punya goals-nya masing-masing, bahkan yang bahas setiap pasangan. Goals-nya tuh harus punya goals-nya sendiri gitu, jangan goals-nya ngikutin siapa tuh Alkarin atau siapa itu goals orang beda-beda. Karena kalau kita pakai goals mereka yang ada, kita frustasi dan kita akan ngerasa bahwa kok pasangan saya nggak cocok ya atau gimana gitu. Oke. Gitu ya Kamila. Lagi Mbak, kayaknya masih satu lagi nih sebelum kita tutup ya. Oke. Pasangan aku ini kalau misalkan diajak video call, telepon, kirim-kirim foto, biasanya dia nggak mau nih. Tapi aku nggak mau maksa sih, oke aku terima. Mungkin karena dia emang punya sedikit trauma sama hal-hal itu. Aku juga bisa maklum, karena dia juga begitu untuk semua orang. Sama semua orang. Nah, menurut kakak baik nggak sih kalau misalkan dia begitu? Dari saya pribadi sih sebenarnya kurang nyaman, karena kan udah terpisah jarak, masa telepon aja nggak bisa gitu. Mungkin sekedar untuk nyampein tangan kali ya Mbak gitu. Kalau itu sih sebenarnya gini, mungkin dia memang punya trauma yang sangat ini ya Mbak. Cuma memang yang harus dicek kita harus nyampein ke dia. Boleh nggak itu juga coba dikelola traumanya dia. Karena nggak bisa juga terus-terusan kayak gini. Apalagi long distance, tadi kan jauh kayak gini-gini. Karena gimana pun juga kan namanya relasi perlu saling trust ya. Tidak perlu ada komunikasi gitu kan. Ya kalau nelpon aja nggak bisa, berarti nelpon bahkan nggak bisa ya kalau nggak salah. Iya, nelpon juga nggak mau. Mungkin by chat aja kali jadinya. Iya, nah kayak gitu tuh kayak padahal chat itu salah satu bentuk media yang paling sering miskom, ya kan? Sering banget terjadi kesalahan lewat chat gitu kan, karena nggak ada ekspresinya, nggak ada ini. Jadi coba sampaikan aja ke pasangan kita, maksudnya minta dia juga tolong cari cara gitu loh, kelola. Kalau itu segitu, karena segimanapun juga apalagi kita ngerasa nggak nyaman ya, kalau itu
karena jangan sampai itu kemudian berlanjut gitu loh. Dan bukannya kita nggak percaya sama pasangan ya, tapi kan bagaimana ini, maksudnya kan kita mikirin, nelpon kan nggak cuma kita yang harus ditelepon kan, ada orang lain juga yang harus telepon gitu kan. Dalam arti jangan sampai juga kita bisa lihat ini, jangan sampai juga kesempatan kamu, karir kamu nanti juga terhambat karena itu. Karena kalau itu dirasa sudah sangat ganggu gitu. Jadi ajak dia deh. Mungkin kita nggak paksa, maksudnya nggak yang paksa gitu, tapi ajak dia juga untuk mengenali, kamu ada apa ya gitu. Kenapa sampai segitunya nggak mau? Apakah jangan-jangan ini tuh memang sudah perlu penanganan khusus? Karena kalau aku ngebayangin, kalau dia kan tadi bilang ya bahkan ke semua orang enggak. Nah, sedangkan zaman sekarang kan dengan sistem work from home atau apa itu kan perlu ya gitu, mau nggak mau ya. Mau nggak mau kan kita harus ada hal-hal yang kita agak harus berani gitu, maksudnya berani gitu loh. So, kita harus coba lawan, bukannya berani, kita harus coba lawan gitu. Nah, itu mungkin perlu dicek di situ sih, dipastiin gitu. Apakah segitu dalamnya trauma dia, dan kalau memang iya, ajak aja untuk ini. Kalau ini. Kecuali dia bilang, enggak, aku nggak mau berubah, aku memang nggak terganggu. Oh ya sudah, tapi berarti dia harus siap resikonya dengan segala macam ya, dengan kondisi misalnya nanti terkait dengan pekerjaan, dengan ini gitu. Nah, tinggal balik lagi kalau dia nggak mau berubah, pasangan nggak mau berubah, kita tinggal tanya ke diri kita mau nggak gitu kan, kita siap nggak bahwa selamanya berarti relasi kita hanya akan dibatasi seperti ini gitu, ketemu atau tadi atau chat atau apa kayak gitu. Iya. Oke, berarti tinggal dianya mau nggak sih nerima dengan keadaan yang sekarang gitu ya Mbak ya? Kecuali pasangannya bisa kita arahkan untuk benar-benar ini ya, untuk terapi atau apa, untuk healing traumanya dia ya. Kalau tadi kan dibilang ada trauma kan soalnya ya? Iya, ada trauma. Jadi dia juga nggak bisa, bahkan maksudnya nggak cuma ke dia aja, tapi ke semua orang kan, dia nggak mau kirimnya. Gitu. Oke. Berarti aku sebelum tutup sesi nih, berarti sebenarnya juga perlu batasan-batasan juga nggak sih terkait ini sebelum, karena kan kekerasan itu juga terjadi karena kadang dia suka melampaui batas ya Mbak. Nah, jadi kayak misalkan kayak aku nih perlu nentuin batasan aku sampai sini nih supaya kayak pasangan aku tidak melewati batasan aku. Mungkin kalau dia udah melewati, dia tahu gitu kalau misalnya itu nggak baik gitu. Atau kayak misalkan aku tuh nggak suka nih kayak ditelepon malam-malam gitu. Berarti kan aku harus bilang ke dia juga kan? Bener. Kita harus bilang gitu. Termasuk juga makanya kalau misalnya kita kayak ngomong kekerasan ya, seringkali kadang kalau saya temukan pada beberapa, kadang tuh awalnya mereka pasti nggak langsung melakukan kekerasan yang ibaratnya yang wah yang gitu, besar yang gini ya. Langsung mukul atau langsung teriak gitu. Enggak, biasa mereka tuh pakai yang kecil-kecil dulu sebenarnya. Ya kayak tadi, gebrak meja dulu. Kalau dia lihat kita gebrak meja, kitanya diem takut, besok akan mau lebih memotivasi gitu loh. Kalau memang dia dasarnya ada masalah dengan yang ini ya, akan lebih, oh ya udah gue gebrak aja. Setiap gue gebrak, ternyata dia baru diem kalau aku gebrak gitu. Sama aja kayak tadi yang aku bilang, ada klienku yang bilang gitu kan. Jadi pacarnya suka nanya-nanya, misalnya disuruh, dia pasti pacarnya kan nanya dulu dia buat apa gini-gini. Terus dia belajar di situ kalau dia teriak, pacarnya diem. Akhirnya dia bilang, waktu dia konsul kita, habis dia kalau saya nggak teriak, dia nggak berhenti nanya sih Mbak. Saya harus teriak dulu sampai dia berhenti nanya. Padahal di pacaran nggak suka digituin gitu kan, maksudnya kayak gitu-gitu loh. Jadi kadang makanya itu memang harus kita sampein sih. Saya apa gitu, saya nggak suka begini, saya nggak suka begitu gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu marah kan kita bisa ngomong pelan-pelan, nggak usah harus ngegas nadanya misalnya kayak gitu. Itu tuh bisa disampaikan. Tapi tadi tetap ketika kita nyampein kita juga konsisten. Jangan kita bilang aku nggak suka kalau kamu teriak, sekalinya kita marah kitanya juga teriak-teriak gitu, sama aja. Gitu, iya, kan? Benar-benar. Oke. Gitu. Makasih banyak ya Mbak Ika inputnya. Luar biasa banget. Dapat terima kasih juga dari teman-teman atas jawabannya. Gitu. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Mungkin lain kali juga kita bisa sharing lagi ya Mbak. Sebelum ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Mbak? Enggak? Ya sih, udah. Aku rasa udah dari tadi udah banyak. Tertentu bosen dengerin aku. Tapi kayaknya kalau untuk bahas ini nggak akan bosannya deh. Oke. Ya, makasih banyak Mbak Ika atas sesinya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak. Dan teman-teman juga terima kasih untuk yang sudah nanya-nanya, yang udah bantu juga. Mungkin yang tadi juga yang nggak mau disebutin, terima kasih untuk pertanyaannya. Teman-teman jangan lupa, karena akan ada lagi ruang berbagi selanjutnya, episode 27, dan tetap pastinya di ASV juga ya.
uh, di episode 27 ini ada di tanggal 2 Juni dalam mengatasi kekerasan seksual di dunia kerja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjutnya, bisa banget ke Instagramnya kita, ada di @ruangberbagi_ASP. Banyak banget informasi yang mungkin teman-teman mau tanya, ataupun kayak sekedar kayak, aku kayaknya ini belum selesai dari sesi ini, masih kurang pertanyaannya gitu, atau masih kurang banget, boleh banget ke @ruangberbagi_ASP, atau bisa langsung ke Mbak Ika di mana, Mbak? Kalau mau tanya-tanya boleh nggak sih? Boleh, aku ada di Instagram di enlightenment.id. Di enlightenment.id ya, ntar bisa masuk ke DM aja di situ. Oke, jadi asik banget untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Sampai ketemu lagi di tanggal 2 Juni di episode selanjutnya. Dadah!